semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Amin. Nah, kali ini kita masih belajar tematik, tapi kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sub 1 kemarin kita belajar tentang tumbuhan dan hewan. Sekarang kita belajar tentang manusia. Yuk sama-sama disimak ya videonya. Nah, sekarang coba tolong dibuka bukunya halaman 54. Bu Guru tunggu dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Sudah? Belum Bu Guru. Ya Bu Guru tunggu ya. Sudah? Sudah ya. Yuk sama-sama kita baca. Perhatikan gambar berikut ini. Susunlah gambar berdasarkan tahapan perkembangan hidup Titus. Tuliskan pula perubahan yang dialami dari masing-masing gambarnya. Bacakan hasilnya di depan kelas. Nah, sekarang coba Bu Guru perhatikan gambar yang 3 ini ya. Manakah urutan yang pertama? 2. Pinter. 2 ini adalah ketika Titus masih bayi. Bisanya ngapain anak-anak kalau masih bayi? Udah bisa jalan? Belum. Udah bisa lari? Belum. Nah, setelah itu yang mana lagi perkembangan Titus? Gambar nomor berapa? Ya, nomor 3. Nah, di gambar nomor 3 itu Titus sudah bisa merangkak. Yang terakhir, yang mana? Yang nomor 1. Perubahannya apa, Nak? Perubahannya adalah Titus sudah mulai berjalan. Nah, yang awalnya Titus dari bayi, kemudian bisa merangkak, dan kemudian bisa berjalan. Ya. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Urutan yang tepat adalah, urutannya yang mana dulu, Nak? Hayo, yang mana? Ya, dan urutan yang pertama adalah yang B. Pinter anak Bu Guru. Yang B. Nah, ini ketika Titus masih minum susu dalam botol. Nomor 2 yang mana anak-anak? Yap, pinter sekali. Yang C. Nah, itu perubahannya adalah Titus sudah mulai bisa makan sendiri, pegang sendok sendiri, dan sudah bisa minum pakai gelas. Sudah tidak pakai botol lagi ya, udah tidak ngedot lagi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah apa anak-anak? Iya, ini ketika Titus sudah besar. Wah, Titus sudah bekerja. Kira-kira pekerjaan apakah yang menggunakan seragam ini? Apa? Polisi. Siapa di sini mau jadi polisi atau mau jadi polwan? Ya, kalau mau jadi polisi atau polwan berarti harus banyak-banyak makan biar sehat. Sering-sering olahraga biar cepat tinggi, dan harus belajar yang rajin biar pintar. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 55. Sudah? Yuk. Bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan yang kamu alami? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Tanyakan tentang berat badan dan tinggi badan saat lahir. Jadi kalau misalnya anak guru pengen tahu, coba deh tanya sama
orang tuanya. Tanya sama mama, tanya sama ayah, misalnya, "Mama, dulu aku waktu lahir berat aku berapa ya?" gitu. Atau tinggi aku berapa ya, Ma? Jangan-jangan aku pas keluar dari perut mama udah langsung tinggi. Wah, ada yang kayak gitu nggak ya? Tidak ya, karena semuanya pasti butuh proses itu pertumbuhan itu ya anak-anak ya. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Misalnya pertanyaannya adalah, "Mama, aku dulu kira-kira mulai bisa berjalan itu umur berapa ya?" Saya pertanyaannya ya. Bebas, pokoknya tentang anak Bu Guru dari lahir sampai sekarang. Lanjut ke halaman 56. Udah? Yuk. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu contohnya adalah bertambah berat serta tinggi badan yang awalnya tingginya misalnya 96 jadi 112, naik lagi ketika sudah SMP misalnya jadi 150 ya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Titus kesulitan memegang botol susu saat masih kecil. Nah, biasanya anak kecil itu mereka agak susah memegang sesuatu yang berat. Kalau yang ringan-ringan yang kecil-kecil bisa, tapi kalau misalnya sudah agak berat, maka anak kecil itu agak susah megangnya, jadi sering jatuh. Akan tetapi setelah bertambah besar dan kuat, Titus dengan mudah dapat memegang gelas yang lebih berat dari botol susu. Lanjut lagi di bawahnya. Ini adalah materi SBK ya anak-anak ya. Jadi kita rongkap dulu. Nah, sekarang coba dilihat halaman 59. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Mari kita coba penjumlahan berikut. Nah, sekarang kita cek ya. Nih. Kalau melakukan penjumlahan itu kita mulai dari ujung kanan sebelah sini. 5 tambah 1 sama dengan 6. 0 tambah 6 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Pintar. Selanjutnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi ini dibacanya berapa nak? 2605 ditambah 2161 sama dengan 4766. Nah, di sini ada catatan. Hasil penjumlahan lebih dari 10. Nah, ini dibacanya lebih ya anak-anak ya. Diberlakukan teknik penyimpanan. Contoh, jika hasil jumlah 12, maka 1 kan 12. Jadi 1 ini adalah puluhan. Jadi puluhan ini kita taruh di atas, misalnya di sini gitu ya. Dan satuannya kita tulis di bawah. Anak-anak Bu Guru pasti sudah paham ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya, teknik penyimpanannya.
dari penjumlahan ini ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 9 berapa? Pintar, 12. 12 satuan yang kita tulis, satuan dari 12 kan 2. Jadi 2-nya kita tulis, satunya ini kita taruh di atas. Kemudian kita jumlahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi 1300 ditambah 2900 hasilnya adalah 4200. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 65. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk, bacalah teks berikut dengan suara yang nyaring. Judulnya adalah Berbeda Itu Berkah. Yuk, sama-sama kita baca ya. Setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan manusia. Misalnya, pertumbuhan tulang dan otot yang berbeda. Adanya perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Selain kekuatan, perubahan tinggi dan berat badan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contoh kembang manusia banyak dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang keturunan dari orang tua. Nah, jadi bagaimana caranya anak Bu Guru mensyukuri atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah ini? Misalnya ketika kita sudah diberi tangan oleh Allah, kita diberi 2 tangan yang alhamdulillah tangannya dua-duanya sehat, berfungsi dengan baik, maka cara kita bersyukur salah satunya adalah tidak boleh malas menulis. Simpel kan anak-anak? Sangat sederhana cara kita bersyukur, yaitu tidak boleh malas menulis. Kemudian makhluk diciptakan Tuhan dengan keadaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Kita harus tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara manusia. Jadi kita harus menghargai perbedaan ya anak-anak ya. Tidak boleh saling mengejek. Nah, sekarang coba lihat halaman 67. Sudah? Yuk. Ratna bercerita pada ibunya kejadian di sekolah. Salah seorang teman Ratna bernama Firza diejek temannya karena belum bisa menghitung penjumlahan. Kata ibu, kita harus menghormati teman yang lebih lemah dari kita. Kemudian Ratna menjawab, "Ya Bu, saya mengerti." "Apa yang kamu lakukan saat temanmu mengejek Firza?" kata ibu. Kemudian Ratna menjawab, "Saya menasehati Robi, Bu." Nah, jadi Ratna ini ketika di sekolah, dia melihat Robi ini mengejek Firza. Kenapa? Karena Firza belum bisa menghitung, belum bisa melakukan penjumlahan. Nah, ketika Ratna mendengar itu, Ratna tidak menertawakan Firza juga loh anak-anak. Justru Ratna menasehati Robi, mengatakan kepada Robi bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Robi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi kita tidak boleh ikut-ikutan ya anak-anak ya. Jika seandainya teman kita melakukan hal yang buruk atau hal yang kurang baik, maka harus kita
nasehati. Kemudian ibu berkata lagi, bagus, itu sikap yang kamu gambarkan tadi adalah bentuk dari menghargai perbedaan sesama manusia. Sikap menghargai dan menghormati sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Kamu tahu bagaimana bunyi sila kedua? Tahu Bu, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus sekali. Apa kamu masih ingat simbol sila kedua Pancasila? Simbol itu sama dengan lambang ya anak-anak. Rantai kan Bu? Tanya Ratna. Betul, rantai menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi kita tidak boleh saling mengejek ya. Kita harus saling menasihati, harus saling berbuat kebaikan. Nah, sekarang kerjakan latihan harian halaman 60. Itu ada 8 soal. Kemudian halaman 68 nomor 1 sampai 5 langsung di buku paket. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.